Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang kebutuhan nutrien ternak ruminansia. Kita ingat kembali ya, apa yang itu nutrien atau disebut dengan zat gizi. Ini adalah suatu bahan penyusun pakan atau kelompok penyusun pakan dari komposisi yang sama, di mana tujuannya adalah untuk membantu proses kehidupan. Nah, untuk nutrien sendiri diklasifikasikan ada makronutrien dan mikronutrien, di mana kalau makro dibutuhkan dalam jumlah banyak, biasanya ada protein, karbohidrat, lemak, sedangkan mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, termasuk vitamin dan mineral. Ada istilah digestible nutrien, yaitu nutrien yang tercerna, di mana satu bagian dari nutrien yang dapat dicerna dan diabsorpsi oleh lemak. Berarti kandungan nutrien yang dapat dicerna dan diabsorpsi dan dimanfaatkan oleh ternak. Untuk di ternak ruminansia, nutrien diabsorpsi bisa dari dinding rumen ataupun dinding usus halus. Nah, yang untuk dinding rumen ini biasanya adalah VFA. Ini bagian terkecilnya ada asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan VFA yang lain. Sementara yang terabsorpsi di usus halus, ini ada asam amino, glukos, asam-asam lemak, gliserol, vitamin, dan mineral. Bagian-bagian dari komponen kecil vitamin mineral. Nah, ini mungkin sudah sering dibicarakan bahwa biaya pakan ini merupakan 60-80% yang harus dikeluarkan dari biaya total variabel. Di setiap budidaya ternak, baik itu unggas maupun ruminansia, pembelian pakan ini sekitar 60-80% dari biaya variabel. Ransum harus disusun sesuai dengan kebutuhan ternak yang disebut dengan balance ration. Selain itu, sesuai kebutuhan tapi harga yang murah. Nah, ini balance list cost ration. Jadi kebutuhannya tercukupi tapi harganya murah. Nah, untuk nyusun ransum ternak ruminansia ini berdasarkan bahan kering atau dry matter. Kalau unggas berdasarkan SFAT. Kenapa menggunakan berdasarkan bahan kering? Karena bahan-bahan penyusun ransum ternak ruminansia ini kadar airnya terlalu bervariasi, sehingga harus distandarkan dengan menggunakan bahan kering atau istilahnya BK atau dalam bahasa Inggrisnya adalah DM, dry matter. Nah, untuk nilai nutrien pakan ini adalah ukuran komponen utama nutrien pakan. Kemudian untuk ternak ruminansia, nutrien itu dari ransum yang biasanya yang dipentingkan dalam menyusun ransum ternak ruminansia itu adalah kandungan energi, biasanya disebut dengan TDN, dan kandungan protein dalam pakan atau PK. Kalau ternak ruminansia kan EM dan protein kasar, sementara untuk ternak ruminansia ini adalah TDN dan PK. Kebutuhan nutrien pakan tercukupi, harapannya produksi bagus dan performa ternak akan maksimum. Biasanya untuk standar kebutuhan ternak ruminansia kita menggunakan NRC. Ini berdasarkan umur, bobot badan, dan jenis sapinya. Kalau di unggas sudah bermacam-macam ya, mulai dari universitas sudah keluarkan, perusahaan sudah keluarkan, tapi untuk ternak ruminansia masih menggunakan NRC sebagai standar kebutuhan, ataupun kalau di Indonesia bisa menggunakan SNI dari yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, untuk kebutuhan nutrien dari ternak dipengaruhi oleh umur berbeda akan mempengaruhi kebutuhan nutrien. Tingkat produksi, ada yang produksi banyak, ada produksi sedikit. Kemudian kondisi tubuh, yang ada yang kurus, ada yang gemuk, ini berpengaruh terhadap kebutuhan nutrien yang harus dicukupi. Breednya, breed yang kecil sama breed yang besar tentu kebutuhan nutrien juga berbeda. Kemudian stasiun fisiologi, ya, ketika ternak laktasi atau ternak bunting atau misalnya yang masih darah itu berbeda. Aktivitas ternak baik itu dikandangkan ataupun di pastura itu juga berbeda. Kemudian ada feed aditif dan lingkungan ini juga mempengaruhi dari kebutuhan ternak ruminansia.
Ini untuk nutrien ya, ada karbohidrat, protein, lemak, ya air, salah satunya adalah kebutuhan makro, dan mikro adalah vitamin mineral. Nah, pertama kali nutrien ini diperlukan adalah untuk mencukupi yang namanya hidup pokok. Kemudian selanjutnya ketika lebih baru digunakan untuk produksi dan reproduksi. Nah, kebutuhan pokok atau maintenance ini misalnya untuk memelihara proses-proses tubuh tanpa menghasilkan sesuatu produk, jadi dia hanya untuk hidup saja. Nah, ini diperlukan energi dari kandungan nutrien. Kemudian untuk kontraksi otot, denyut jantung, gerak tubuh, mencerna pakan, penggantian sel-sel yang rusak, kemudian mengganti mineral yang terkatabolis, dan untuk membantu proses metabolisme tanpa menghasilkan sesuatu. Nah, selanjutnya ketika ini sudah tercukupi akan digunakan sebagai produksi ataupun reproduksi, mulai dari pertumbuhan, kemudian produksi susu ataupun produksi daging. Nah, untuk prioritas dari penggunaan nutrien, ini pertama kali ini adalah untuk maintenance. Jadi kandungan nutrien ini dipakai untuk kebutuhan hidup pokok. Setelah itu dipakai untuk pertumbuhan, laktasi, kemudian ini untuk reproduksi ya, kaitan dengan janin, kemudian breeding, dan terakhir adalah untuk pergantian sel-sel yang rusak atau untuk menjaga reserve tubuh. Nah, yang paling utama ketika ada suatu energi itu dipakai pertama kali adalah yang pertama adalah maintenance, dan yang paling rendah adalah untuk body reserve. Pertama, semua nutrien ini tujuannya adalah untuk pembentuk energi. Nah, ini energi merupakan nutrien utama bagi ternak. Ini untuk ruminansia biasanya energi dari pakan ya, ini dari serat, pati, serat sama pati ini bagian dari karbohidrat. Untuk serat, karbohidrat yang susah dicerna, pati, karbohidrat yang mudah dicerna, kemudian ada protein dan lemak. Istilahnya kalau energi ini digunakan adalah total digestible nutrient atau martabat pati, dan sistem kalori biasanya digunakan untuk satuannya. Kemudian ada net energi juga. Net energi ini untuk memenuhi hidup pokok dan produksi. Jadi tanpa dikurangi feses, tanpa dikurangi yang lain, jadi bersihnya untuk hidup pokok dan produksi ini disebut dengan net energi. Nah, sumber pakan untuk energi ini ada hijauan dan konsentrat. Kemudian ketersediaan energi sangat tergantung pada kualitas pakan yang diberikan. Nah, untuk kualitas pakan rendah ini akan menyediakan energi yang rendah dan konsumsi dari pakan juga akan rendah. Nah, ketika kandungan kualitas pakannya ini kurang bagus, perlu dilakukan suplementasi dari energi. Karena kurang dari pakan yang kualitas rendah ini belum mencukupi kebutuhan energi dari ternak. Nah, ini penggunaan pakan ya, energi pakan, partisinya. Jadi energi pakan itu disebut dengan gross energi, jadi sumber energi dari bahan-bahan pakan, gross energi. Gross energi dikonsumsi, ini ada yang dicerna, yang disebut digestible energi. Nah, ada yang dikeluarkan, yang tidak tercerna, ini menghasilkan feses. Nah, digestible energi ini dikurangi dengan urin dan gas-gas yang ada di dalam dari hasil proses metabolisme. Nah, ini menghasilkan metabolisme energi. Nah, setelah itu metabolisme energi dikurangi dengan panas tubuh, ini akan menghasilkan net energi. Net energi inilah yang digunakan untuk kebutuhan hidup pokok, reproduksi, dan produksi. Ini sistem TDN. Nah, ini ada karbohidrat tercerna. Nah, TDN ya bisa dari sumbernya dari karbohidrat, protein, lemak. Nah, karbohidrat ini ada yang karbohidrat mudah dicerna yaitu pati, dan yang susah dicerna adalah serat.
Nah, lemak ini karena energinya lebih tinggi dibandingkan dengan protein ataupun karbohidrat, dia dikalikan dengan 2,25. Untuk hijauan, sistem MP dan TDN mempunyai nilai yang serupa, tapi untuk bahan-bahan yang lebih tinggi lemak, TDN-nya akan lebih tinggi. Jelas ya, bahan pakan yang kandungan lemaknya tinggi ini biasanya memberikan sumber energi yang lebih tinggi. Nah, ini ada satuan, jadi biasanya penyetaraannya 1 kg TDN sama dengan 36,155 mkal metabolisme energi. Terus metabolisme energi ini kurang lebih 0,28 dari digestible energi. Ini menurut NRC 1976. Kemudian metabolisme energi metabolis sebelum dikurangi heat increment ini berkisar 40-70%. Kemudian kita bisa memprediksi dari ransom kita berapa sih gross energinya. Dari kalau kita misalnya pakan ya ransom, kita membuat ransom, kita tidak tahu karena kan campuran ya. Energinya berapa, kita bisa prediksi ketika ransom itu kita masukkan, kita analisa proksimat. Nah, ini akan keluar misalnya protein, lemak, serat kasar, BETN. Nah, ini ada nilai standarnya ya. Jadi gross energi ini dihitung 5,72 kali protein dan 9,5 kali lemak, 4,79 kali serat kasar, dan ditambah BETN ini adalah pati atau karbohidrat yang mudah dicerna. Jadi kalau misalnya proksimat, kita misalnya punya data proksimat, kita bisa hitung gross energi pakan tersebut. Nah, untuk energi feses ini biasanya sekitar 2-6% dari total energi. Kemudian energi yang tercerna biasanya tadi ya, energi tercerna itu energi pakan dikurangi feses. Nah, 1 kg TDN setara dengan 4,4 mkal digestible energi. Kemudian energi urin ini sekitar 3-5%. Kalau energi feses tadi 2-6%. Energi gas ini berkisar 8-10% dari gross energi dari pakan atau 10-12% dari digestible energi. Jadi misalnya kita bisa memperkirakan metan yang dihasilkan dari metabolisme pakan ini, kita bisa prediksi dari sini. Nah, energi termetabolis, gross energi kurangi feses, kurangi urin, kurangi gas. Sementara heat increment atau panas tubuh ketika dikurangi dari GE, kurangi energi feses, energi urin, energi gas, dikurangi HI, disebut dengan net energi. Ini ya. Net energi ini tadi untuk pertumbuhan, untuk hidup pokok, untuk reproduksi, dan yang tanpa mengeluarkan gas, tanpa mengeluarkan feses, tanpa energi bersih ya. Kemudian ini persamaan juga ketika kita ingin menghitung metabolisme energi. Nah, energi metabolis untuk maintenance, ini metabolis, energi metabolis. Kemudian ini bisa dipakai untuk maintenance, ini dipakai untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa perkirakan ketika kita mengetahui nilai metabolisme energi. Kemudian masuk ke protein. Nah, untuk protein ini jelas ya, ini adalah dipakai untuk sel-sel, perbaikan sel-sel tubuh, perkembangan jaringan, peningkatan sistem imun, kontrol dalam reaksi kimia tubuh. Nah, untuk sumber protein untuk ternak ruminansia dari pakan ya, pakan yang mengandung protein, kemudian protein dari mikroba rumen, dan recycling dari urea. Nah, ini sumber protein untuk ternak ruminansia. Nah, ini bisa memanfaatkan mikrobial protein ya yang ada di dalam rumen. Ternyata setelah didegradasi protein akan menghasilkan amonia. Nah, amonia ini akan diubah, dipakai untuk pembentukan protein mikroba. Nah, kebutuhan protein ini tergantung ya terjadinya amonia. Nah, ini
perombakan protein menjadi amonia ini tergantung dari protein pakan. Nah, protein pakan itu kan terdiri dari RDP sama RUP. Nah, yang rumen, protein yang terdegradasi di dalam rumen yang nantinya akan dijadikan protein mikroba, dan rumen undegradable protein yang tidak didegradasi oleh mikroba sehingga bisa langsung masuk ke usus halus ya, masuk apomasum, diserap di usus halus. Nah, ini tadi untuk sumber protein kasar ini ada bahan pakan protein dari bahan pakan dan protein non protein nitrogen atau yang disebut dengan NPN. Nah, ini biasanya kita gunakan adalah urea. Nah, sumber NPN ini kisarannya 45 sampai 46 nitrogennya, kandungan nitrogennya tinggi sekali. Nah, mikroba dapat mensintesis NPN menjadi protein mikroba, di mana NPN ini pertama akan dirubah menjadi amonia, amonia akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan protein mikroba. Nah, suplementasi NPN dapat meningkatkan performa ternak. Nah, tapi harus hati-hati ya, karena ini bisa beracun, karena perubahan amonianya 4 kali lipat lebih tinggi. Kemudian harus diberikan dengan hati-hati, diberikan dalam bentuk homogen, karena apabila kelebihan itu akan mengganggu ternak, akan meracuni ternak. Nah, cocoknya diberikan pada ternak dewasa. Jadi untuk yang masih pedet tidak disarankan ditambahkan dengan NPN. Nah, penambahan NPN ini harus disertai dengan yang namanya harus disamai ya, dibersamai dengan penambahan yang namanya RAC atau Ready Available Carbohydrate. Jadi karbohidrat yang mudah dicerna, sehingga nanti ada karbohidrat mudah dicerna, protein nitrogen yang mudah dicerna, sehingga ini akan sama-sama degradasi oleh rumen dalam pembentukan protein mikroba. Ini harus hati-hati karena bisa menyebabkan keracunan. Nah, kenapa NPN ini bisa menyebabkan keracunan pada ternak? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar biar dapat nilai tambahan. So, ke karbohidrat, sumber energi ya, mulai protein, karbohidrat. Nah, ini ada karbohidrat yang struktural atau yang susah dicerna, disebut dengan serat kasar, dan karbohidrat mudah larut atau disebut pati. Nah, di dalam rumen karbohidrat ini akan dipecah dan akan disintesis menjadi yang namanya VFA atau volatile fatty acid. Nah, ini adalah sumber energi utama ternak ruminansia. Nah, VFA bisa langsung diserap di rumen. Kemudian selain VFA, ini ada juga glukos ya. Karbohidrat ketika dipecah akan menjadi glukos. Nah, ini sumber energi juga bagi ruminan, tapi diserapnya ada di usus halus. Sumber glukos banyak ya, ada propionat, laktat, protein yang sifatnya glukogenik, kemudian ada gliserol, bisa dijadikan sebagai glukosa. Nah, tapi nanti kalau di dalam rumen, gliserol ini ketika difermentasi di dalam rumen akan dijadikan VFA juga. Nah, fungsi glukos ini adalah prekursor pembentukan sel, pembentukan komponen susu, pembentukan asetil-CoA dalam sintesis lemak, kemudian gliserol dan glikogen. Sumber utama sintesis asam lemak dan deposit lemak tubuh adalah karbohidrat. Nah, pakan tinggi karbohidrat ini adalah yang mudah dicerna, akan menghasilkan rasio asetat dan propionat ini kecil. Nah, sementara karbohidrat yang serat ya, pakan serat yang susah dicerna ini akan menghasilkan rasio asetat dan propionat yang besar. Nah, untuk komponen VFA itu kan VFA itu ada berbagai jenis ya. Ada VFA yang disebut VFA parsial. Nah, VFA parsial itu ada asetat, propionat, butilat, valerat. Nah, ini kaitannya dengan nanti kalau misalnya belajar lebih lanjut bisa dikaitkan dengan metan atau bisa dikaitkan dengan lemak susu, dikaitkan dengan pertumbuhan daging. Nah, ini penting sekali untuk dilihat rasio asetat dan
propionat. Berarti ketika asetat, produksi asetat lebih tinggi, berarti menandakan pakan itu memiliki karbohidrat yang mudah dicerna atau susah dicerna. Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Selanjutnya sumber energi ada lemak. Nah, lemak pakan, ya, mungkin yang kemarin kita pelajari, jadi akan mengalami hidrolisis atau lipolisis, kemudian akan mengalami hidrogenasi, selanjutnya akan difermentasi di dalam rumen. Nah, ini energi terbesar dibandingkan protein ataupun karbohidrat, di mana ini besarannya lemak ini energinya adalah 2,25 kali karbohidrat. Kemudian penambahan lemak pada ransom sering dilakukan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan energi. Jadi peningkatan energi yang paling mudah dilakukan adalah menambahkan lemak. Biasanya tambahkan minyak tapi tidak boleh banyak-banyak. Nah, kemarin kita gunakan tidak boleh 8% ya, tapi biasanya sekitar 3-4% akan diberikan. Nah, tujuan penambahan lemak ini adalah mengurangi sifat berdebu dari ransom, jadi lebih tidak berdebu ya, tidak nanti kalau akan lebih agak basah sedikit, tapi tidak terlalu basah. Kemudian sumber asam lemak ini esensial bagi ternak, dapat meningkatkan palatabilitas ransom. Penambahan lemak ini ternyata penambahan asam lemak tak jenuh. Nah, ini bisa menurunkan produksi metan ya. Tentunya asam lemak tak jenuh ini tidak semuanya dijenuhkan. Ternyata ini asam lemak tak jenuh ini bisa menurunkan produksi metan. Lemak yang terlalu banyak bisa menurunkan kecernaan serat. Nah, kenapa sih lemak bisa menurunkan kecernaan serat? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar. Kemudian asam lemak esensial ada linoleat, linolenat, dan arasidonat. Kemudian asam lemak yang tidak digunakan dalam pembentukan jaringan, nah ini akan dideposit di sel lemak, sehingga kalau kita ternak ruminan tidak makan, itu bisa dipakai dirombak sebagai sumber energi. Kemudian ada nutrien mikro, salah satunya adalah mineral dan vitamin. Kita bahas dulu tentang mineral. Nah, ini yang disebut dengan pakan blok ya. Pakan blok urea, biasanya urea mineral blok. Ini isinya adalah urea, ada nitrogen, ada mineral yang dibentuk dalam blok, istilahnya dengan permen sapi. Nah, permen sapi ini bisa juga dia mengandung karbohidrat yang tinggi, kemudian protein yang tinggi juga. Selain ada mineralnya juga. Nah, untuk kebutuhan mineral ini dibagi menjadi dua, ada mineral makro dan mineral mikro. Untuk makro dibutuhkan dalam jumlah banyak, yaitu lebih besar 1 gram dalam seharinya. Kemudian mikro dibutuhkan kurang dari 1 gram dalam seharinya. Nah, untuk makro ini ada Ca, P, Mg, kalium, natrium, S, dan Cl. Nah, ini selain itu disebut dengan mineral mikro. Nah, ini penting ya untuk proses fisiologis ataupun yang membantu proses metabolisme. Walaupun sedikit, ternyata ini penting karena kalau tidak ada mineral, nanti proses metabolisme akan terganggu. Ini biasanya hijauan-hijauan tropis, ini memiliki kurangan mineral, apalagi di daerah yang gunung seperti daerah di Magelang ya. Magelang ini daerah gunung di mana mineral itu ketika hujan akan licin, di mana akan tercuci, terbawa air hujan dan akan mengendap di dataran dataran pantai, sehingga yang dataran pantai ini kandungan mineralnya diduga lebih tinggi dibandingkan yang ada di daerah-daerah pegunungan. Nah, mungkin penelitian tentang mineral yang dalam blok untuk diberikan pada pakan ini perlu didalami lebih lanjut. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan mineral, yang pertama hampir sama ya dengan kebutuhan nutrien pakan untuk ternak, ini jenis dan level produksi.
produksinya itu, misalnya susu, dia tinggi apa rendah. Kemudian dari bangsa sapinya sendiri, proses adaptasi di lingkungan, kemudian tingkat konsumsi pakan, umur ternak. Nah, biasanya umur hewan muda, ternak muda ini mampu menyerap CA yang lebih baik dibandingkan ternak yang sudah tua. Kemudian kita perlu perhatikan juga interaksi antara mineral atau dengan zat yang lainnya. Mineral dengan mineral ataupun mineral dengan zat yang lainnya. Ini kaitannya mungkin dengan sifat antagonis dari mineral. Kemudian nutrien mikro selanjutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini bagi dua ya, ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, kalau lemak dia ADEK, kalau vitamin dalam larut air adalah BC. Nah, untuk biasanya untuk keracunan lemak ya misalnya yang tidak banyak terjadi adalah vitamin yang larut air karena mudah sekali dia akan keluar melalui melalui urin. Nah, itu kan dilakukan setiap hari. Nah, untuk water soluble vitamin ini bisa disintesis dalam rumen. Rumen ini, mikroba rumen bisa mensintesis vitamin B dan vitamin C, tapi perlu juga ketika mensintesis mikroba di dalam rumen ini memerlukan mineral. Jadi masih saling berinteraksi ya antara vitamin dan mineral. Sementara untuk fat soluble vitamin ini perlu disuplementasi karena tidak bisa dihasilkan sendiri oleh ternak ruminansia. Nah, untuk vitamin A ini biasanya kaitan dengan beta karoten ya, sumber vitamin A. Kebutuhan betina dewasa ini lebih besar dibandingkan yang sedang tumbuh untuk vitamin A-nya. Kemudian peningkatan vitamin A dalam konsentrat ini perlu ketika ternak itu dilakukan ketika masa penggemukan. Kemudian vitamin D ini berfungsi dalam penyerapan mineral CA dan P. CA dan P penting ya ketika kita berbicara dengan ternak ruminansia perah. Nah, untuk sapi pedaging diperlukan 275 international unit untuk vitamin D per kilogram ransum. Sementara untuk vitamin E ini biasanya bagus untuk terhadap kualitas daging ya, terutama di pewarnaan daging. Ini ternyata juga berfungsi dalam proses metabolisme, kontraksi otot, reproduksi, respirasi, dan pertumbuhan. Biasanya untuk ransum penggemukan, ini kebutuhan vitamin E-nya diperlukan 13.600 per 0,45 kg ransum. Nah, yang sering dilupakan ya, ini air, karena air ini dirasa ya memang sesuatu yang sudah harus ada. Nah, ini adalah kebutuhan nutrien makro ya, penting bagi semua ternak. Ini harus disediakan dalam kondisi bersih dan tidak mengandung cemaran mikroorganisme patogen. Kemudian air ini bisa untuk air tubuh ya, ini bisa dari air minum, dari air pakan, kemudian dari air metabolik. Nah, ini diberikan harus dalam kondisi ad libitum. Nah, pemberian air minum sebaiknya tidak dicampur dengan pemberian pakan. Nah, jadi cocoknya kalau misalnya nyombor itu kurang bagus. Lebih baik pemberian pakan sendiri, pemberian air sendiri. Nah, ini kondisi ini biar lebih kalau misalnya dicampur itu kan masih sisa ya, masih ada sisa pakan. Nah, itu kan tidak efisien. Selain itu, ketika dicampur air dengan pakan, ketika tidak dibersihkan secara rutin, itu bisa menimbulkan mikroorganisme patogen yang bisa meracuni ternak. Nah, fungsi air ini jelas ya, karena komponen tubuh dari ternak ini sekitar 70-60% adalah air. Komposisi jaringan sebagai sarana transportasi nutrien, mengatur fungsi osmosis sel sebagai reaksi ketika proses hidrolisis. Nah, air ini penting ya untuk transportasi nutrien. Di alat angkut nutrien ini memerlukan air. Nah, biasanya
Air ini dikeluarkan oleh ternak ruminansia melalui apa? Ada melalui urin, melalui feses, penguapan dari pernapasan, penguapan dari air permukaan tubuh atau disebut dengan heat increment, dan ternak juga ruminansia mengeluarkan keringat. Berbeda dengan ternak unggas yang tidak memiliki kelenjar keringat sehingga panas tubuh itu dikeluarkan melalui panting. Nah, kalau di ternak ruminansia masih bisa berkeringat. Nah, walaupun sedikit ya, yang paling banyak ini adalah urin. Kita lanjut ke beberapa ransum. Nah, pertama kita bahas untuk ransum untuk produksi pedet yang disebut dengan calf co-program. Nah, ini biasanya bervariasi tergantung dari fisiologis ternak. Apakah itu masa kering, menyusui, dari bunting, hampir sama ya. Kemudian untuk memberikan pakan ini baiknya disesuaikan dengan status fisiologisnya. Jadi kalau pedet ya untuk yang pedet saja. Nah, ini pemberian hijauan yang wajar, yang penting tercukupi, kecuali biasanya mineral. Untuk mineral untuk pedet belum banyak seperti kebutuhan, misalnya kalau di ternak ruminan di perah itu adalah untuk laktasi. Untuk calf program ini bisa dipelihara baik itu di pastura, di kandang, ataupun dikombinasi pastura dan dikandangkan. Kemudian ini untuk stoker program, di mana ini adalah dalam masa pertumbuhan, cocoknya adalah untuk bakalan. Jadi bakalan yang cocok, yang siap untuk digemukkan. Ini kondisi yang bagus adalah bakalan yang kurus tetapi sehat, sehingga nanti ketika diberi pakan, ketika penggemukan dia akan meningkat tinggi ya. Kondisinya kurus tapi sehat, itu kunci dari bakalan yang bagus. Ini untuk pemberian pakan biasanya hijauan bisa sampai 100%, tergantung dari hijauan yang diberikan dan umur ternak yang dipelihara. Bisa dipelihara di pastura dan di kandang karena harapannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu gemuk ya, harapannya kurus, jadi kecukupan dari hijauan dirasa sudah cukup. Nah, ini harapannya bisa hijauan ini ad libitum. Untuk konsentrat belum terlalu penting ya, kalau misalnya mau ditambahkan hanya sedikit karena targetnya adalah kurus tapi sehat. Nah, sehingga di dalam penggemukan bisa langsung ini istilahnya apa ya, pertumbuhan yang cepat. Kalau di ternak, kalau di bakteri itu pertumbuhan apa ya, stasioner yang logaritmik itu ya, yang peningkatannya tajam itu. Nah, untuk Bostaurus sekitar 1-3 per 4 kg per ekor per hari. Kemudian untuk sumber protein bisa menggunakan dari hay leguminosa. Kemudian untuk terakhir ini adalah untuk ransum finishing ya. Biasanya kita ketika Idul Adha, kemudian banyak peternak dibanding ada pedet, kemudian bakalan, ini bisnis yang paling besar dilakukan oleh peternak. Nah, biasanya dilakukan secara intensif 3-4 bulan, di mana konsentrat yang diberikan adalah energi tinggi dan protein tinggi. Ini dipelihara dalam kandang ya, baik tertutup maupun terbuka. Nah, sumber bakalan yang bagus biasanya dari baik lokal ataupun impor, tapi tadi kata kuncinya untuk bakalan itu yang bagus adalah kurus tetapi sehat. Ini untuk pemberian pakan tergantung dari breed, atau kemudian tergantung dari kita pengen target pertambahan bobot per harinya berapa. Nah, ini biasanya untuk jumlah konsentrat yang diberikan sekitar sampai 1,2 kg per 100 kg bobot badan setiap harinya. Ini adalah biasanya konsentratnya sekitar 70%, hijauannya 30%. Ini contoh konsentrat dan hijauan yang diberikan untuk program finishing, di mana untuk forage biasanya hanya 30%. Nah, di mana 70% adalah konsentrat. Konsentrat sebagai sumber energi, protein, dan yang lain-lain. Nah, ini untuk
beberapa konsentrat transum finishing, tapi yang sering dipakai biasanya konsentrat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan. Nah, untuk beberapa bahan yang biasa digunakan untuk sumber energi, gunakan dedak sama onggok. Kemudian untuk sumber protein ada bungkil kelapa, bungkil sawit, ampas tahu, molasses bisa masuk sumber energi ataupun sumber energi ya. Kemudian ada mineral, vitamin perlu ditambahkan. Nah, ini mungkin bagaimana kita menentukan berapa sih yang harus kita cukupi dari ransom yang akan kita buat. Yang penting untuk ternak ruminansia adalah TDN sama protein. Kalau misalnya dengan ternak sapi perah, itu kita harus perhitungkan kalsium dan fosfornya. Ini tergantung ya bobotnya. Misalnya kita punya ternak di bobot 350, kita pengen pertambahan bobot hariannya sekitar 1,1, berarti pakan yang harus diberikan adalah sekitar 8,5 kilo atau sekitar 2,4% dari bobot badan. Nah, energi yang diperlukan sekitar 69%, dan protein ini harusnya dalam bentuk persen ya. Kalau di NRC atau mungkin di SNI bisa kita gunakan dalam bentuk persentase. Ini salah satu contoh ketika kita ingin membuat ransom ternak ruminan ya. Jadi kita harus tahu kebutuhannya dulu, kemudian misalnya ternak apa dulu. Nah, ini kalau ini kan jelas ternak sapi potong, kemudian bobotnya berapa yang kita punya, kemudian targetnya kita ingin setiap hari meningkat berapa, kemudian tinggal dibaca kebutuhan TDN dan proteinnya. Oke, misalnya saya ingin membuat ransom untuk ternak sapi potong dengan bobot 350 sapi saya ini, kemudian saya ingin membuat pertambahan bobot badannya. Saya pengen per hari ada yang 1 kilo, ada yang per hari ada 1,2 kilo. Jadi kebutuhan TDN dan protein yang harus saya cukupi dari pakan tersebut berapa? Silahkan dijawab di kolom komentar. Kemudian apabila ada pertanyaan, misalnya ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.